Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kegiatan ekonomi di daerah kita sendiri. Kira-kira siapa di sini pernah melihat orang berjualan di pasar? Atau mungkin orang tuanya punya usaha sendiri? Sebelum melihat video tentang ekonomi di daerah kita ice breaking dulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu kegiatan ekonomi dengan nada naik becak. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1. Ada produksi, 2. distribusi, dan ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Atau memakai barang dan jasa. Atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen. Distribusi pelakunya dialah distributor. Lalu kalau konsumsi pelakunya disebut dia konsumen. Selanjutnya kita simak video tentang kondisi perekonomian di daerahku. Anak-anak, setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi alam, letak geografis, dan sumber daya yang dimilikinya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, saat orang bekerja menanam padi, berdagang di pasar, membuat kerajinan tangan, atau menjadi nelayan di laut, semua itu termasuk kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti melakukan berbagai kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan hiburan. Melalui aktivitas ekonomi, manusia berusaha untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya dengan bekerja, berdagang, membuat barang, atau memberikan pelayanan kepada orang lain. Semua kegiatan tersebut saling berkaitan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi menjadi hal yang sangat penting agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan setiap orang bisa terpenuhi. Jenis kegiatan ekonomi, yang artinya macam-macam kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi ada 7. Yang pertama pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga perkebunan, yang keempat perdagangan, yang kelima perindustrian, yang keenam jasa atau layanan, dan yang terakhir adalah pertambangan. Jadi semua jenis kegiatan ini adalah cara manusia bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan manusia untuk menanam dan merawat tanaman supaya bisa dipanen dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, seperti untuk makan dan atau dijual. Biasanya, kegiatan pertanian dilakukan di daerah pedesaan. Mengapa di desa? Karena di sana tanahnya masih luas, subur, dan udaranya bersih, sehingga sangat cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman. Para petani bekerja di sawah atau di ladang setiap hari, mulai dari mengolah tanah, menanam benih, merawat tanaman, sampai memanen hasilnya. Di Indonesia, pertanian sangat penting karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain padi, yang menjadi bahan utama untuk membuat nasi, makanan pokok orang Indonesia. Yang kedua, jagung, yang bisa dijadikan makanan atau pakan ternak.
Yang ketiga ubi, seperti ubi jalar dan singkong yang bisa diolah menjadi berbagai makanan. Yang keempat palawija, yaitu tanaman selain padi, misalnya kacang tanah, kedelai, dan sayuran. Melalui pertanian ini, kita bisa mendapatkan bahan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, pertanian juga membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan dan menjaga ketersediaan makanan di negara kita. Yang kedua adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan menangkap, membudidayakan, atau memelihara ikan dan hewan air lainnya supaya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti untuk makanan atau dijual. Usaha perikanan bisa dilakukan di laut, di sungai, dan kolam. Bisa juga perikanan darat, yaitu kegiatan memelihara ikan di kolam atau di perairan darat seperti sungai dan danau. Biasanya kolam dibuat khusus agar ikan bisa hidup, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik. Perikanan darat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan air tawar, yaitu perikanan yang dilakukan di air yang tidak mengandung garam, seperti di kolam, sungai, atau danau. Contoh hasil perikanan air tawar adalah ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Yang kedua, perikanan air payau, yaitu perikanan yang dilakukan di air campuran antara air laut dan air tawar, seperti di Tambak. Contoh hasil perikanan air payau adalah ikan bandeng. Perikanan sangat penting karena penyediaan sumber protein yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, kegiatan perikanan juga bisa menjadi mata pencaharian bagi orang-orang, terutama yang tinggal di daerah dekat sungai, danau, atau pantai. Jadi, perikanan adalah kegiatan penting untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan membantu perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Yang ketiga adalah perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan mengelola lahan untuk menanam tanaman yang berumur panjang atau tanaman keras, seperti pohon karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Berbeda dengan pertanian yang biasanya menanam tanaman jangka pendek seperti padi atau jagung. Perkebunan menanam tanaman yang bisa dipanen dalam waktu lama dan hasilnya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk membuat ban mobil dan barang dari karet. Kelapa bisa diolah menjadi minyak, santan, dan bahan makanan. Kelapa sawit menghasilkan minyak sawit yang banyak dipakai untuk memasak dan membuat sabun. Sedangkan tebu digunakan untuk membuat gula yang kita makan setiap hari. Perkebunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang dikelola oleh masyarakat atau petani dalam skala kecil. Sedangkan perkebunan besar yaitu perkebunan yang luas dan biasanya dikelola oleh perusahaan besar. Hasilnya seringkali dijual ke luar negeri, diekspor agar negara mendapat penghasilan tambahan. Kegiatan perkebunan sangat penting karena bisa menyediakan bahan baku untuk industri, memberi lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara. Jadi, perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman keras untuk diambil hasilnya, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual agar memberi manfaat bagi masyarakat negara. Selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang bisa digunakan manusia. Kegiatan ini dilakukan di tempat yang disebut pabrik atau industri. Contohnya, kapas dari perkebunan bisa diolah menjadi kain di pabrik tekstil. Lalu kain itu dijahit menjadi pakaian. Begitu juga dengan tebu dari perkebunan yang diolah di pabrik, gula untuk menjadi gula pasir yang kita makan. Tujuan dari kegiatan industri adalah menambah nilai guna satu barang. Artinya, barang yang tadinya tidak bisa langsung dipakai akan menjadi lebih bermanfaat setelah diolah. Misalnya, ikan segar yang cepat busuk bisa diolah menjadi ikan kaleng supaya bisa tahan lama dan mudah dikirim ke berbagai tempat. Contoh kegiatan industri di Indonesia antara lain industri pakaian, yaitu membuat baju, celana, dan kain. Yang kedua, industri makanan seperti roti, biskuit, mie instan, atau minuman. Yang ketiga adalah industri tekstil, yaitu pengolahan bahan dan kain. Yang keempat, industri semen yang menghasilkan bahan untuk membuat bangunan. Yang terakhir adalah industri pengolahan hasil laut seperti pembuatan ikan kaleng atau kerupuk ikan. Kegiatan industri sangat penting karena menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang siap pakai.
agar lebih berguna dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan memelihara dan merawat hewan ternak supaya bisa diambil hasilnya seperti daging, susu, telur, atau kulit. Hasil dari peternakan ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau dijual agar menghasilkan uang. Orang yang melakukan kegiatan peternakan disebut peternak. Mereka harus rajin memberi makan hewan, menjaga kebersihan kandang, dan memastikan hewan ternak sehat supaya hasilnya baik. Peternakan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Yang pertama, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sapi bisa menghasilkan susu dan daging, kerbau sering digunakan untuk membantu membajak sawah, dan kuda bisa digunakan sebagai alat transportasi atau kegiatan olahraga. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti biri-biri, kambing, domba, dan kelinci. Kambing dan domba bisa diambil dagingnya, sedangkan kelinci bisa dijadikan hewan peliharaan atau diambil bulunya. Sedangkan peternak unggas yaitu hewan yang memiliki sayap dan payu seperti ayam, itik, puyuh, dan burung. Unggas menghasilkan telur dan daging yang bisa dikonsumsi oleh manusia setiap hari. Peternak sangat penting karena menghasilkan bahan makanan bergizi seperti daging, telur, dan susu. Selain itu, peternak juga membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Jadi, peternak adalah kegiatan merawat hewan untuk diambil hasilnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di Indonesia. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Kegiatan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu orang mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Contohnya, jika seseorang membutuhkan sayur, ia bisa membelinya di pasar dari pedagang sayur. Sebaliknya, pedagang akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Jadi, dalam perdagangan, penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Barang-barang yang sering diperdagangkan sangat beragam seperti bahan makanan, misalnya beras, sayur, buah, ikan, dan daging. Pakaian seperti baju, celana, dan sepatu. Ada juga barang elektronik, misalnya televisi, ponsel, dan komputer. Kendaraan bermotor seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Perdagangan bisa dilakukan di pasar tradisional, toko modern, maupun melalui internet, yaitu online. Di pasar tradisional, penjual dan pembeli bertemu langsung untuk bertransaksi. Sedangkan dalam perdagangan online, jual beli dilakukan lewat aplikasi atau situs web, tanpa harus bertemu secara langsung. Perdagangan sangat bermanfaat karena membantu menyebarkan barang dari tempat yang banyak ke tempat yang membutuhkan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Yang terakhir, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Jadi, perdagangan adalah kegiatan penting yang membuat barang dan kebutuhan bisa berpindah dari penjual ke pembeli. Tanpa perdagangan, banyak orang akan kesulitan mendapatkan barang yang mereka perlukan. Selanjutnya adalah jasa atau layanan. Usaha jasa adalah kegiatan usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan atau kebutuhan kepada orang lain. Orang yang bekerja di bidang jasa disebut penyedia jasa, dan orang yang menerima pelayanan disebut konsumen. Tujuan usaha jasa adalah membantu dan memudahkan kehidupan orang lain, serta mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Misalnya, seorang guru memberikan jasa dalam bentuk mengajar dan mendidik murid agar menjadi orang pintar. Dokter memberikan jasa mengobati orang yang sakit. Tukang cukur memberikan jasa memotong rambut. Mereka semua bekerja bukan dengan menjual barang, tapi dengan memberikan keahlian dan pelayanan kepada orang lain. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan di bidang jasa. Ada guru memberikan ilmu kepada murid di sekolah. Ada juga dokter dan perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang ketiga, montir mobil atau motor, memperbaiki kendaraan yang rusak. Yang keempat, pemandu wisata, menemani dan menjelaskan informasi kepada wisatawan. Yang kelima adalah pengacara, membantu orang yang memiliki masalah hukum. Yang keenam, petugas jasa pengiriman, yaitu mengantarkan barang ke tempat tujuan. Yang terakhir, petugas bank atau jasa keuangan, membantu masyarakat dalam mengatur uang.
Usaha jasa sangat penting karena membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Bayangkan, kalau tidak ada dokter, siapa yang akan mengobati orang sakit? Kalau tidak ada guru, siapa yang akan mengajarkan kita membaca dan menulis? Jadi, usaha jasa membantu banyak orang dalam berbagai kebutuhan hidup, walaupun tidak menghasilkan barang seperti industri atau perdagangan. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan mengambil dan mengolah kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi, seperti logam, batu, minyak, dan gas. Tujuannya, kegiatan pertambangan adalah memanfaatkan hasil bumi untuk kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkan hasil tambang, manusia harus melakukan penggalian atau pengeboran ke dalam tanah. Proses ini disebut penambangan. Biasanya dilakukan dengan bantuan alat-alat berat seperti mesin bor, truk pengangkut tanah, dan ekskavator. Beberapa contoh hasil pertambangan antara lain emas, minyak bumi, batu bara, besi, dan tambang. Yang pertama emas, yaitu digunakan untuk membuat perhiasan, alat elektronik, dan juga sebagai cadangan keuangan negara. Yang kedua, minyak bumi, yaitu untuk diolah menjadi bensin, solar, dan bahan bakar lainnya yang digunakan untuk kendaraan dan mesin. Yang ketiga, batu bara, digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik di pembangkitan listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Yang terakhir, besi dan tembaga, yaitu digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga, kendaraan, dan bangunan. Kegiatan pertambangan memberi banyak manfaat bagi manusia, seperti menyediakan bahan bakar dan bahan dasar untuk industri, menambah pendapatan negara melalui ekspor hasil tambang, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, kegiatan pertambangan juga harus dilakukan dengan hati-hati. Jika dilakukan sembarangan, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, pencemaran air, dan hutan gundul. Karena itu, setelah melakukan pertambangan, lahan bekas tambang harus diperbaiki atau direhabilitasi supaya alam tetap terjaga dan bisa digunakan kembali. Faktor pendukung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan jasa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung ini membantu manusia untuk menghasilkan barang dan jasa agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis, teknologi. Anak-anak, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, kita tahu bahwa kegiatan ekonomi adalah semua usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya ada pertanian, perdagangan, jasa atau layanan, dan pertambangan. Semua kegiatan itu sangat penting supaya masyarakat bisa hidup sejahtera. Agar ekonomi bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan teknologi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa faktor tersebut saling bekerja sama supaya kegiatan ekonomi di suatu daerah bisa maju. Kalau kegiatan ekonomi maju, masyarakat menjadi lebih sejahtera dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi dengan baik. Jadi sekarang waktunya kuis ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang termasuk pelaku ekonomi? A. Hanya produsen yang menjual barang dan jasa. B. Hanya konsumen yang membeli kebutuhan sehari-hari. C. Hanya pemerintah yang membuat kebijakan ekonomi. D. Konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya, jawabannya D, yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi utama pasar dalam kegiatan ekonomi? A. Menyediakan tempat tinggal. B. Memfasilitasi transaksi jual beli. C. Menghasilkan barang dan jasa. Dan D. Mengatur kebijakan ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Memfasilitasi transaksi jual beli. Pertanyaan yang ketiga, contoh rumah tangga produsen itu adalah A.
membeli sayur di pasar, B. memasak di rumah, C. petani yang menjual hasil panennya, D. menggunakan transportasi umum. Jawabannya adalah C, yaitu petani yang menjual hasil panennya. Sebelum kita pulang, marilah kita tepuk pulang dulu. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.